Ternyata keris itu mempunyai makna kata yang merupakan keroto basa yang berarti mengker karono aris atau disengker karono aris. Apa yang dirahasiakan? Sengker itu dirahasiakan artinya. Ternyata yang dirahasiakan itu adalah baik, selamat siang, saudara-saudara, adik-adik, dan siapa saja yang melihat kami. Saya Juru Bangun Jiwo yang tinggal di Bangun Jiwo ingin sedikit memberikan wawasan tentang dunia perkerisan atau kerisologi. Di dalam keilmuannya disebut kerisologi, ilmu tentang keris. Pertama-tama, mengapa benda warisan budaya dunia yang sudah diberi penghargaan oleh UNESCO sebagai a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, warisan budaya dunia yang tak benda, ini harus kita teliti, harus kita kaji kembali sebagai warisan budaya tak benda. Mengapa begitu? Pertama-tama, keris. Mengapa namanya keris? Ternyata keris itu mempunyai makna kata yang merupakan keroto basa yang berarti mengker karono aris atau disengker karono aris. Apa yang dirahasiakan? Sengker itu dirahasiakan artinya. Ternyata yang dirahasiakan itu adalah nasihat, pitutur luhur, piwulang, juga peringatan piweling, serta panggonto itu pengharapan. Di dalam dunia perkerisan ini ada beberapa nama, selain keris juga ada katgo, katya saning rogo. Jadi apa yang menjadi kekuatan dari badan manusia itu adalah ketajaman pikiran dan ketajaman hati yang diumpamakan sebagai keris. Katgo itu bahasa lain. Lalu duwung. Duwung itu sebuah kata perkosaan yang dimampatkan dari kata dunung isining suwung. Ini orientasinya kepada yang ilahi. Dunung itu memahami, suwung itu artinya kekosongan, kehampaan. Nah, di dalam kekosongan itu ada kekuasaan, yaitu kekuasaan Tuhan. Dunung isining suwung. Itu dari kata, pemampatan dari kalimat tepung nganti kapang, dunung nganti damang, serawung ngudi isining suwung. Jadi orang itu berkenalan itu sampai kangen karena yang dikangeni, yaitu mungkin kebaikannya, tingkah lakunya yang baik, hatinya yang senantiasa mengedepankan kebaikan, sampai membuat orang kangen, orang rindu kepada dia. Tepung nganti kapang, dunung nganti damang, karena sudah kenal, lalu orang bisa menempatkan diri secara baik. Oh, dia itu begini, saya harus begini. Nah, tepung nganti kapang, dunung nganti damang, serawung ngudi isining suwung. Dari pertemanan persahabatan itu akhirnya kita bisa menghadirkan Tuhan sendiri di dalam persahabatan itu. Jadi karena manusia Jawa itu hananiro sejatine wahananing yang. Jadi kehidupan saya, kehidupan kita semua itu adalah sejatinya merupakan wakil-wakil Tuhan di dunia ini. Hananiro sejatine wahananing yang. Nah, ini itu dari duwung. Kalau duwung itu udu kuwung. Udu itu memberi, kuwung itu kewibawaan. Jadi ketika orang memakai keris, itu empu yang membuat keris ini memberikan kewibawaan kepada
yang memakai, yang mengenakan keris ini, Udukuwung. Ini masalah nama. Lalu kemudian mengapa keris itu bentuknya begini, modelnya begini? Ini ada 3 bagian yang besar. 1 bagian kecil, 2 bagian yang agak besar, lalu 3 itu bagian yang bawah. Ini deder namanya. Nah, deder ini mensimbolisasikan apa? Mensimbolisasikan dari waktu manusia yang hanya diberikan kepada Tuhan itu hanya sebentar, sedikit sekali. Orang Katolik hanya kalau minggu, dan tidak semua jam, tidak semua detik diberikan kepada Tuhan. Yang mengarah kepada Tuhan itu hanya kecil, sedikit. Ini dikatakan, disimbolisasikan sebagai sinta, simbol kesucian. Lalu ini yang dinamakan godongan, rongko ini godongan. Ini adalah daun gayam ya, daun gayam. Itu sebagai simbol dari Kumbakarna. Orientasinya kepada perut. Jadi orang sering mengedepankan perut, melalaikan yang kesucian. Nah, yang di bawah ini simbolisasinya adalah dosamuka, nafsu. Nafsunya itu lebih besar daripada keinginan untuk menyembah kepada Tuhan. Ini yang sering menguasai manusia, sehingga sering jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kesalahan. Ini 3 hal. Jadi mengapa ini disebut sinta, ini disebut Kumbakarna, lalu ini disebut dosamuka. 3 hal. Ini daun. Mengapa daun? Karena daun itu simbolisasinya adalah hijau. Hijau itu mupus. Pupus itu artinya kalamun wus, orang tua itu kalau dikatakan orang tua kan pus pantes, kalamun pupuse tansah ngudi pepujan jati. Artinya karena ini godong itu hijau, itu kemudian diarahkan kepada pupus. Harapannya manusia itu adalah orientasinya kepada ketuhanan. Jadi keris ini sebenarnya hasil budaya keagamaan Jawa zaman dulu. Nah, ini dari luarnya saja, dari bentuknya. Ini ada deder, ada rongko, ini gaya Jogja, gayaman namanya, makanya disebut gayam. Lalu ini pendok. Lalu kita melihat 2 ini. Keris, ada bilah dan warongkonya menjadi 1. Manjing rongko, manjing curiga, curiga manjing rongko. Ini sebuah perumpamaan tentang manunggaling kawula Gusti. Jadi manusia diharapkan untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, cinaket ing Gusti kinaca ing sesami, itu orientasi manusia Jawa. Sehingga apa yang terjadi ketika orang sudah mampu membaca keris ini harus dibaca, karena di sini ada pamor, ada rijian, jenis-jenis model-model keris itu kan ada bermacam ragam. Itu ada pamor, di sini pamornya Wahyu Tumurun. Nah, ini keris lurus. Ada keris lurus, ada keris luk. Nah, keris lurus ini melandakan tekad manusia untuk senantiasa mencari Tuhan. Tekad untuk senantiasa mencari Tuhan. Tekad kuat. Tapi kan tidak selamanya setel kenceng itu akan membuahkan hasil. Malah nanti kalau terlalu kenceng bisa putus. Karena itu ada yang kemudian
apa namanya, ada orang Jawa kemudian membentuk